Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Kairani, mahasiswa STAYAPTIP Pasaman Barat, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang korupsi yang terjadi di keluarga. Korupsi merupakan kejahatan yang mengurangi hak-hak warga negara dan menimbulkan kesengsaraan di kalangan masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat serta mengamputasi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian di negara maupun dari segi kualitas. Tindak pidana korupsi juga merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menunjukkan atau menunjang tinggi transparansi, akuntabilitas dan integritas serta keamanan bangsa Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan, sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun sistematis dan berkesinambungan pada tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahannya dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen dan tata pemerintahan yang baik dan kerjasama dari masing-masing pihak internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila korupsi adalah sebuah kejahatan yang luar biasa yang dapat disebut dengan upaya pemberantasan, seharusnya bersifat luar biasa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong agar hukum mampu berperan di dalam upaya menciptakan kontrol guna memperoleh informasi dan transparansi terhadap perilaku birokrasi, yaitu mencoba mengubah birokrasi yang tertutup menjadi terbuka dan transparansi. Diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengulangi korupsi, yaitu melalui upaya pengembangan sistem hukum. Karena pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan sistematis yang berkaitan erat dengan kekuasaan, sebagaimana dijelaskan Indrianto Seno Aji. Bentuk kejahatan struktural inilah yang memasuki format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir. Korupsi yaitu perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor, misalnya peradaban yang rendah, adanya kesempatan, dan adanya faktor dari luar, yaitu bujukan orang lain, adanya kurangnya kontrol, dan lain-lain. Korupsi sangat merugikan rakyat maupun negara. Faktor-faktor buruk yang terjadi korupsi di keluarga itu timbulnya bentuk ketidakadilan, menimbulkan ketidakefisienan, menyuburkan jenis kejahatan lain, menjelma dan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik dan lain-lain. Dan ada lagi yang menjadi faktor tentang korupsi di keluarga itu, yang pertama, lemahnya peraturan perundang-undangan, sehingga banyak celah-celah yang dimanfaatkan para koruptor, sehingga tidak khawatir dijerat oleh hukum, dan dikarenakan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor. Yang kedua, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib melakukan pengawasan, dan pengawasan yang dilakukan di dalam instansi maupun pengawasan yang dilakukan di luar instansi, dan juga lemahnya pengawasan publik, dan dimonopolikan kekuasaan oleh para koruptor yang kebanyakan adalah orang-orang yang memimpin atau yang bekerja disebut instansi atau instansi pelayanan publik.